menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Berdasarkan fakta hukum tersebut, secara jelas telah tergambar peran para terdakwa dalam bekerja sama pada saat mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu, yang mana kerjasama tersebut semakin eratnya sehingga kami berpendapat unsur melakukan turut serta melakukan telah terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, semua unsur dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi. Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka kami selaku jaksa penuntut umum berpendapat bahwa tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga sudah sepantasnya para terdakwa mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri para terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Perbuatan terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang merupakan public figure tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Hal-hal yang meringankan, para terdakwa mengaku serta menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana kami dakwakan. 2. Menempatkan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri pada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara rawat inap masing-masing selama 12 bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor SIM card 08119899 dengan nomor IMEI 353074111 sekian. 1 unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 0813 sekian dengan nomor IMEI 86625 sekian dirampas untuk negara. 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram. 1 buah bong alat isap narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Kamis tanggal 23 Desember 2021, penuntut umum ditandatangani. Makasih Yang Mulia. Baik, saudara para terdakwa sudah mendengar tuntutan pidana. Mengerti saudara? Saya mulai dari saudara. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Saudara ngerti? Ya. Ini terdakwa 3, paham? Mengerti Yang Mulia. Baik. Terhadap
tuntutan pidana tersebut, undang-undang memberikan hak kepada saudara bertiga untuk mengajukan pembelaan. Silakan. Salah satu di antara, silakan. Silakan. Apakah saudara terdakwa satu? Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Silakan ke penasihat hukum. Terdakwa dua? Boleh saya berpendapat gitu yang mulia? Tentang apa? Saya minta sikap saudara, ya. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Oh iya. Ya, oke. Saudara akan menyampaikan sendiri, kan ini bisa saudara sendiri, boleh tim penasihat hukum saudara, atau kedua-duanya berhak untuk mengajukan nota pembelaan. Iya. Saya mau sedikit pembelaan lisan. Nanti, ya nanti. Oh iya. Nanti. Belum saatnya. Terdakwa tiga. Ya, saya Tidak kedengaran. Tuh, coba pakai mic-nya coba. Tolong. Akan mengajukan pembelaan iya, yang mulia. secara tertulis Melalui penasihat hukum melalui penasihat dan juga secara lisan. ya. Dan juga secara lisan. Secara lisan nanti, ya, Iya. nanti. Itu bagian akhir Ya. dari itu. Baik, saudara Terima kasih. tim penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan? Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon berkenan Yang Mulia, kami hari ini alhamdulillah siap Nanti deh. jika Ibu. diperkenankan Yang Wah, Mulia. ya masa begitu itu kan baru dibacakan tuntutan pidananya. Tertulis. Tertulis karena ini kan Iya. tunggal Yang Mulia, jadi kami sudah Iya, bisa kan begitu. membayangkan kira-kira seperti apa yang akan disampaikan oleh penuntut umum. Jangan Demikian, begitu, terima ya. kasih. Nanti aja kesempatan berikut mengganggu agenda persidangan kami. Court calendar kami sudah susun. Nanti di dalam sistem kami itu ada ketidaksesuaian agenda persidangan, kan begitu. Siap. Yang Mulia mohon izin sekiranya diperkenankan esok hari Yang Mulia. Esok hari Jumat kan, jangan. Sepekan aja Ibu, ya. Atau Senin? Senin saya sidang. Oh, pada- Senin hari sidang, siap Yang Mulia. Kami serahkan kepada Yang Mulia. Terima kasih. Penuntut umum, gimana tanggapannya? Kalau pendapat kami, kalau memang sudah siap pledoinya, kami tidak keberatan kalau dibacakan sekarang. Jangan begitu, ya. Tidak usah kita ngomong lebih lanjut, kan gitu. Baik, saudara para terdakwa juga boleh mengajukan pembelaan secara tertulis. Yang dikenal di dalam hukum acara pidana itu, jika berbicara tentang pembelaan, maka itu pasti dan harus tertulis. Tapi kalau disampaikan secara lisan, itu hanya permohonan. Itu, ya. Baik. Sebelum diundur persidangannya, ada yang mau disampaikan lagi oleh penuntut umum? Tim penasihat hukum terdakwa ada yang mau disampaikan? Para terdakwa ada yang mau disampaikan? Jangan masuk dulu pada urusan pembelaan dan sebagainya. Ya, oke. Demikian sidang pada hari cukup diundur dan ditetapkan untuk disidangkan kembali pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dengan acara pembelaan baik dari terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa. Sidang cukup dan para terdakwa dikembalikan ke tempat rehabilitasi.